Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sekalian, kita kembali pada kajian kita surah Al-Baqarah ayat ke-59 sampai dengan ayat ke-60. Tadi kita sudah bahas sama-sama dari sisi qiraah, kemudian kita juga sudah bahas dari sisi kosakata, kemudian setelah itu ahli bahasa. Tadi sudah dijelaskan ahli bahasa itu tekniknya bagaimana kita mengalih bahasakan dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu DM apa MD? Bahasa Arab itu predikat dulu baru nanti subjeknya, itu DM apa MD? Ya. Predikat kemudian subjek. Jadi kalau predikat itu menerangkan, subjeknya diterangkan. Jadi MD. Kemudian kita rubah ke dalam bahasa Indonesia, DM, diterangkan, menerangkan. Yaitu teknik kuncinya. Baik, contohnya seperti ini ayat 59, fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum al-ayah. Maka orang-orang yang zalim mengganti perkataan yang bukan perkataan yang diperintahkan atau dikatakan kepada mereka. Maka kami menurunkan siksa atas orang-orang yang zalim itu dari langit disebabkan mereka itu berbuat fasik. Gimana, bisa dipahami? Ya, saya ulang lagi. Maka orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan yang bukan perkataan yang diperintahkan oleh Allah tentu. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit disebabkan mereka berbuat fasik. Ayat 60-nya, dan ketika Musa, jadi Musa dulu yang ini, dan ketika Musa memintakan air untuk kaumnya, maka kami perintahkan, maka kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu ke batu itu. Maka terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap kelompok sudah faham masing-masing tempat minum mereka. Makan dan minumlah dari rizki Allah itu, dan janganlah kalian bertebaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Yaitu ahli bahasa. Baik. Tadi ahli bahasa, kita bicara ahli bahasa sudah sekalian dengan gramatikal. Maka sekarang kita bahas bagaimana kandungan ayat ini. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini masih dalam proses menjelaskan perjalanan kaumnya Nabi Musa. Perjalanan kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Di sini kita belajar dari kaumnya Nabi Musa, di mana kaumnya Nabi Musa itu menjelang akhir-akhir usia Nabi Musa
Ya, ketika mereka sudah melalui beberapa proses perjalanan dari mulai Fir'aun, dijajah Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, dan kemarin Nabi Musa memerintahkan supaya mereka itu masuk ke sebuah negeri, yang negeri itu disebut dengan Baitul Maqdis. Nasihat Nabi Musa kepada mereka supaya mereka memasukinya dengan tawadhu, dengan memohon pertolongan Allah, dengan mengakui kesalahan, dan mengakui kesalahan itu adalah kalimat hittah. Kemarin ada kalimat hittah, ya. Kemudian ternyata mereka tidak mengikuti nasihat Nabi Musa. Bukan kalimat hittah yang mereka ucapkan, tapi kalimatnya diganti dengan kalimat yang lain, sebagai tanda bahwa mereka itu tidak menghormati tausiah atau nasihat Nabi Musa, juga melecehkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Allah murka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Allah menurunkan siksa dari langit. Macam-macam siksanya. Diceritakan dalam tafsir itu diturunkan sebuah virus. Diturunkan virus melalui udara. Tiba-tiba satu kampung itu mati. Ya, seperti virus taun, seperti taun. Jadi proses matinya itu cepat. Tek 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 tek. Kalau taun itu proses matinya cepat. Ini kena, ini kena, ini kena, terus mati cepat-cepat. Itu taun. Baru dengan kasus seperti itu, maka di zaman Umar bin Khattab suruh isolasi. Apa namanya? Bukan isolasi daerah, itu namanya apa? Lockdown, ya kan? Lockdown. Satu daerah nggak boleh keluar, dari luar nggak boleh masuk. Kemudian di saat itulah baru yang namanya masjid boleh istirahat. Masjid boleh istirahat. Kalau virus itu menyebabkan seperti meninggalnya taun. Taun itu cepat tep meninggal. Tapi kalau kayak kita sekarang belum masuk ke derajat taun. Jadi masjid ya nggak perlu, ya nggak perlu istirahat. Ini seperti itu. Nah, rijzam minas sama. Ternyata dahulu itu sudah pernah kejadian, Allah pun menurunkan virus itu. Bahkan jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, kenapa Allah menurunkan virus? Virus itu dari langit. Kenapa Allah turunkan? Bima kanu yafsuk. Karena mereka berbuat fasik. Jadi jika ada penduduk negeri ini sudah banyak yang berbuat fasik, fasik itu sebenarnya udah tahu kebenaran, ini salah, ini benar, sudah tahu, tapi tetap dilakukan, itu namanya fasik. Beda dengan orang yang nggak tahu sama sekali, fasik. Nah, Indonesia ini, dunia ini sekarang mustahil ada orang nggak ngerti kebenaran, mustahil zaman sekarang ini. Ada orang nggak ngerti kebenaran tuh mustahil. Karena Allah sudah turunkan teknologi. Teknologi itu Allah yang nurunkan. Bukan kepandaian orang, bukan, nggak ada apa-apanya manusia ini. Teknologi itu adalah ilham dari Allah, diturunkan kepada seseorang, kemudian orang itu berpikir bagaimana caranya, dan akhirnya lahirlah teknologi. Akhirnya kita informasi itu sudah globalisasi. Ya. Kalau dulu kirim surat pakai apa, Pak?
Dulu kirim surat itu berhari-hari baru nyampe. Hebatnya, teknologi paling hebat dulu burung dara, kasih buntelan kertas, ya, kemudian terbangkan. Tuh, dulu zaman Nabi Sulaiman burung hudhud, suruh menyampaikan kepada Ratu Balqis. Tapi Nabi Sulaiman lebih canggih dari sekarang, karena memindahkan istana sekejap mata. Memindahkan istana sekejap mata. Nah, lebih canggih. Orang-orang sekarang ini ketinggalan jauh sama Nabi Sulaiman. Jadi seperti itu. Jadi azab siksaan Allah itu turun ketika satu bangsa sudah melakukan kefasikan yang masif, maka Allah turunkan. Nah, di antara daerah yang diturunkan azab oleh Allah, mungkin ada orang yang beriman, orang soleh ada. Kena nggak? Bisa jadi kena. Tapi kenanya orang yang soleh itu menjadi pahala. Beda kenanya orang yang nggak soleh jadi azab. Kalau kenanya orang yang soleh jadi pahala. Maka bagi kita ada azab ataupun tidak, bagi orang yang soleh itu nggak ada masalah. Karena kalau bencana datang kepada kita, orang yang soleh, insya Allah itu akan menjadi syahid bagi kita. Tapi bagi orang yang mengingkari agama, bukan syahid, sangit, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini yang pertama. Jadi perbuatan fasik bisa mendatangkan azab. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita ketauhidan melalui ayat ini. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta air untuk kaumnya yang sedang kekeringan, ya, kekeringan gak ada air, maka Allah berikan pertolongan, Allah datangkan air. Tapi Allah cuma merintahkan satu syarat: pukulkan tongkatmu ke batu itu. Bisa nggak Allah turunkan langsung air tanpa harus melalui proses tongkat? Sangat bisa. Tapi kenapa Allah harus memerintahkan tongkat itu? Karena ternyata manusia diajarkan, dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah untuk melakukan ikhtiar. Kira-kira Nabi Muhammad perang sendiri menang nggak? Menang. Nggak usah pakai pasukan, nggak usah pakai golok, nggak usah pakai pedang. Allah akan memenangkan Nabi Muhammad. Tapi ternyata tidak. Allah bikin sedikit kesulitan, ya. Allah perintahkan persiapan pasukan, Allah perintahkan bikin pedang, ikhtiar. Tapi apakah kemenangan itu karena pedang kita? Karena ikhtiar kita? Tidak, sama sekali tidak. Kita sekarang kerja, kita sekarang usaha. Apakah karena usaha kita terus kita dapat rezeki? Enggak. Karena sebenarnya sebelum usaha kita sudah ada rezekinya. Tapi cuma kita diperintahkan oleh Allah supaya ikhtiar, usaha. Maka jangan keliru kita usaha, jangan keliru kita bekerja. Kerja kita sama sekali tidak menjadi sebab utama datangnya rizki. Tapi itu hanya ikhtiar. Dan ikhtiar itu perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka kita akan bernilai ibadah. Kerja usaha itu ibadah. Maka orang beriman ketika dia bekerja, ketika dia usaha, apapun hasilnya dia gembira. Orang beriman itu
Hasilnya walaupun rugi secara materi, tapi dia senang. Kenapa? Karena sudah mengerahkan potensi. Dia gembira, senang. Beda raut wajahnya dengan orang yang kita hidup ini cari uang. Kita hidup ini cari uang. Pokoknya harus dapat. Kalau nggak dapat, nggak bisa seperti itu. Jadi kita sekarang sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketauhidan yang benar. Jadi sebenarnya bermohon pertolongan kepada Allah itulah yang tepat. Kemudian kita sertai dengan perintah ikhtiar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Ternyata umatnya Nabi Musa juga punya kelompok masing-masing. Ternyata sukunya mereka ada, kelompoknya ada 12 suku. Ada 12 suku. Yang suku satu dengan suku yang lain masing-masing punya perbedaan. Meskipun umatnya Nabi Musa, nabinya satu tapi sukunya ada 12 perbedaan. Maka jangan alergi dengan perbedaan. Ada orang yang alergi dengan perbedaan, harus sama, nggak bisa. Wah, ini ribut ini orang ini. Kalau orang alergi dengan perbedaan itu nggak akan bisa menyatukan umat. Ya, tentu saja ada perbedaan yang masmuh. Dalam bahasa Arab itu adalah masmuh. Ikhtilaf itu ada 3, perbedaan itu ada 3. Ada perbedaan yang memang harus berbeda, ada perbedaan yang diizinkan, ada perbedaan yang diharamkan. Tentu perbedaan yang diharamkan adalah perbedaan akidah. La ilaha illallahnya beda, syahadatnya beda, rukun Islamnya beda, rukun imannya beda. Nah, setiap kelompok itu masing-masing faham tempat minum mereka. Dan ternyata Allah memberikan mata air itu luar biasa. Kelompoknya ada 12, diberikan mata air pas 12 mata air. Soalnya kalau diberikan ya kan cuma 10 misal, wah ribut. Cuma 12 ribut. Tapi Allah berikan 12 mata air. Kira-kira enak gak hidupnya gitu tuh? Kayak Bani Israel, zaman Bani Israel, kalau ada susah tinggal minta sama Nabi. Ya Nabi doa. Nabinya disuruh-suruh doa. Doa pun Allah. Akhirnya terwujud. Dari kemarin kan kayak gitu, dari awal tuh. Begitu mentok di pinggir laut, ya Musa doa. Doa Nabi Musa. Terus akhirnya lautnya terbelah, ya kan? Gitu. Kemudian ya itulah. Jadi zaman sekarang ini kalau kita bermimpi bahwa mukjizat itu seperti Nabi Musa, maka itu sudah pernah terjadi. Ngapain juga kita menuntut mukjizat itu seperti Nabi Musa? Belum tentu beriman. Walaupun dikasih mukjizat sehebat Nabi, belum tentu intinya di situ, belum tentu beriman. Nanti dikasih mukjizat yang hebat, akhirnya alasannya macam-macam. Contohnya ada Bani Israel. Kurang apa mukjizat di depan mata mereka? Ada orang mati dihidupin lagi. Tentang Al-Baqarah sudah lewat belum kita? Belum ya. Sapi betina belum ya. Nanti kita lewati cerita tentang sapi betina. Nah, jadi seperti itu para ikhwan sekalian. Pahami dengan baik tentang akidah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulu washrabu mir rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidi. Jangan kamu bertebaran di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Yang dimaksud kerusakan di situ adalah bertebaran menebarkan fitnah atau dakwah sesat, menyesatkan manusia.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya dikatakan, ya umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu bersyahadat. Artinya apa? Artinya dakwah kita yang utama adalah bagaimana manusia ini banyak bersyahadat, ya, banyak bersujud, banyak masuk ke dalam Islam. Nah, itu yang diperintahkan. Nah, ketika kita memerintahkan itu, maka kita sudah menghindarkan berbuat atau bertebaran di muka bumi ini untuk membuat kerusakan. Jadi demikianlah para ikhwan sekalian dalam memaknai ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.